Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jangan terlambat saudara, dimanapun, sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Nah, Pak Pendeta Ihsan, ya, apa sih Natal bagi Pak Pendeta Ihsan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saudara berada, yang mendengar dan yang melihat, betapa pentingnya Natal itu, bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Haleluya. Kenapa saya bilang peristiwa yang spektakuler? Karena bukan hanya di Alkitab saja diceritakan, tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu diceritakan begitu luar biasanya. Ketika saya membaca Al-Quran dan ada satu pribadi yang yang luar biasa diceritakan dari mulai berita kelahirannya, berita kematiannya, berita kebangkitannya, berita kenaikannya, bahkan berita tentang kedatangannya kedua kali itu tertulis semuanya. Ini luar biasa. Maka Natal itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa dengan membawa sebuah keselamatan. Karena Natal itu adalah anugerah bagi yang merayakannya. Kalau yang nggak merayakannya, ya nggak tahu dapat anugerah atau enggak. Kan gitu. Gerah ya? Gerah. Jadi begitu. Oke, mantap. Luar biasa. Atau Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Itu yang membuat saya mantap. Amin. Nah, untuk Pendeta Ihsan nih, apa sih yang dilihat dari Isa Al-Masih Yesus Kristus sampai mau jadi pengikutnya nih? Ya, kalau dari saya sendiri bahwa Yesus itu adalah pribadi yang Sang Maha Guru Agung. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi Sang Maha Guru Agung? Pengajarannya begitu luar biasa. Kalau boleh saya bilang ini spektakuler lagi pengajarannya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Nggak ada pengajaran berdoalah untuk musuhmu. Yang ada kalau lu bantai, jual ya, apa lu jual gue beli kan gitulah. Senggol bacok lah kayak gitu. Nggak ada satu pengajaran yang mengajarkan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kamu. Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam kesumat lah, dendam pribadi lah, dendam kelompok lah, bermacam-macam dendam. Dendam nyipelet nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Kalau dia bisa lakukan, gue juga bisa. Kalau dia bisa bacok, gue juga bisa bacok. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Nggak ada pengajaran yang seperti itu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya mengikuti dia. Haleluya. Baik, ada lagi pertanyaan. Tapi yang ini khusus buat Pak Ihsan. Khusus, yang lain mengantri. Ya khusus buat Pak Ihsan. Dalam Quran, ada nggak sih kisah kelahiran Isa Al-Masih? Karena kok bisa-bisanya ya, kita semua merayakan Natal, kelahiran Isa Al-Masih, begitu ya. Terus kalau misalkan ada orang yang mengatakan selamat Natal, jangan. Berarti ya, lu mengiyakan kalau Isa Al-Masih lahir. Lu sudah seiman, haram, gak boleh. Nah, padahal ada ya, coba. Ada gak sih? Itu yang saya bilang tadi bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tertulis di Injil saja, tetapi di dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara. It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Artinya di bawah ini. Jadi ketika itu
Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam, dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmul masihu Isa bin Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunia wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kembali lagi saya tunjukkan buat Pak Iksan. Apa sih kaitannya Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya kan, itu kan tanda keselamatan buat manusia. Tapi apa hubungannya sama hukuman dosa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya Siratal Mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi. Tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau, pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga, amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen mau lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan yang diselamatkan, target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cering, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan
Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu, ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang mama ayah malam ini ayah mau menyampaikan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan terlambat saudara dimanapun. Sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat.